Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, NIM P1897 dari kelas 18 B, mahasiswi Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian OSJA keperawatan komunitas dengan tindakan pendidikan kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nurul Hasanah. Di sini saya perawat dari Klinik Kusuma Husada ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memberikan penyuluhan tentang COVID-19 karena data dari puskesmas di desa ini menunjukkan desa ini sudah termasuk pada zona kuning ya Bapak Ibu. Apakah benar? Benar. Benar ya Bapak Ibu. Kemudian di desa ini apakah sudah pernah mendapatkan penyuluhan tentang COVID-19? Belum pernah ya Bapak Ibu. Di sini apakah benar dengan desa makmur RT 3 RW 9? Benar. Benar ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Kemudian ini dengan Bapak siapa? Oh iya, dengan Bapak Jajang, usia 60 tahun. Kalau Ibu namanya siapa? Ibu Sumina. Usianya berapa Ibu? 58 tahun. Oh iya, di sini pekerjaan Bapak Ibu apa? Petani. Petani. Bapak Ibu hebat sekali, sudah lansia, masih bekerja keras dengan bertani di sawah ya Bapak Ibu. Baiklah, di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Apakah jika Bapak Ibu beraktivitas di luar atau pergi ke sawah menggunakan masker? Tidak ya. Apakah Bapak Ibu setelah beraktivitas dari luar kemudian pulang ke rumah, Bapak Ibu melakukan cuci tangan? Tidak pernah ya Bapak Ibu. Baiklah. Nah Bapak Ibu, itu semua menjadi faktor resiko terkena virus corona Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah usia lansia ya Bapak Ibu. Itu sangat rentan sekali untuk terkena penyakit karena sistem imunnya sudah menurun seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di sini manajemen kesehatannya tidak baik, seperti tidak menggunakan masker, kemudian tidak mencuci tangan seperti itu. Nah, di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang COVID-19. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu tentang apa itu COVID-19. Nah, di sini untuk tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu tentang apa itu pengertian COVID-19, apa itu virus corona, tanda gejalanya apa saja, penularannya bagaimana, pencegahannya apa saja, seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Di waktu yang singkat itu, saya harapkan Bapak Ibu dapat memahami dan mencapai tujuan yang kita harapkan tadi ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan media yang bernama leaflet ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membagikannya kepada Bapak Ibu. Ini leaflet virus corona, pencegahan virus corona. Nah, di leaflet ini Bapak Ibu ada bisa dibuka ya Bapak Ibu, ada 6 bagian. Nah, di sini materi semua tentang virus corona. Jadi Bapak Ibu bisa mempelajarinya di rumah. Nanti misalnya Bapak Ibu lupa, bisa dibuka lagi materinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini apakah kita bisa mulai untuk melakukan penyuluhan? Bisa ya Bapak Ibu. Baiklah, bisa dibuka Bapak Ibu pada lembar yang pertama Bapak Ibu. Nah, di sini virus corona. Virus corona itu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19, sedangkan COVID-19 sendiri merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona. Jadi virusnya namanya virus corona, COVID-19 itu penyakitnya ya Bapak Ibu. Kemudian tanda dan gejalanya apa saja? Tanda dan gejala virus corona ada demam, kemudian suhunya itu tingginya di atas 37,5 derajat Celcius, kemudian ada batuknya itu batuk kering, kemudian pilek, nyeri pada punggung, kemudian letih lesu, kemudian ada juga nyeri otot, kemudian ada juga gangguan pernafasan. Nah, ini gangguan pernafasan yang poin paling penting ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti jika terkena virus corona tanda gejalanya seperti indera penciumannya sudah tidak normal lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian cara penularannya Bapak Ibu, di sini ada droplet. Nah, di tengahnya bisa dibaca ya Bapak Ibu, tetesan cairan dari bersin atau batuk dari seseorang yang
mengalami virus corona. Kemudian ada kontak pribadi seperti berjabat tangan Bapak Ibu. Nah, untuk mencegah di sini kan di desa ya Bapak Ibu, sopan santunnya hebat sekali. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan salaman ala Islam Bapak Ibu seperti ini. Kemudian dengan menggunakan lengan ya Bapak Ibu, tidak menggunakan jari-jarinya atau telapak tangannya ya Bapak Ibu, tidak bersentuhan. Kemudian tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin yang terkena pasien terkena COVID-19. Misalnya Bapak Ibu pergi keluar, kemudian naik motor atau naik sepeda tetapi tidak menggunakan masker. Nah, di situ tidak kita ketahui orang yang di depan kita itu sedang bersin padahal dia terkena virus corona. Tidak sengaja kan kita tidak pakai masker, bisa saja virus corona itu kita tidak sengaja kita hirup seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memegang mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan air, seperti Bapak Ibu makan di luar di warung seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu megang mejanya, megang kursinya tanpa kita ketahui meja dan kursinya itu sudah ada virus coronanya. Kemudian Bapak Ibu menyentuh pada bagian hidung, mulut seperti itu tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu sebagai media penyebaran virus corona supaya masuk ke tubuh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari cara penularan itu kita akan melakukan pencegahan virus corona supaya tidak tertular ya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dibaca yang di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Yang pertama, rutin mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah mengetahui cara mencuci tangan? Belum. Belum ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah ada tempat untuk mencuci tangan? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu, tetapi saya lihat sebelum ke sini tadi di samping rumah ada keran ya Bapak Ibu. Iya. Nah, di situ nanti bisa ditaruh sabun buat cuci tangan ya Bapak Ibu supaya dapat cuci tangan di situ. Kemudian jika Bapak Ibu berpergian dapat menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini hand sanitizer-nya ada yang berbentuk spray atau cair seperti ini, ada juga yang berbentuk gel. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan cara mencuci tangan ya Bapak Ibu. Nah, dibuka dulu, kita semprotkan pada telapak tangan, kemudian kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Gosok supaya rata, kemudian di punggung tangan, kemudian di sela jari-jari, kemudian gerakan mengunci, ya, kemudian gerakan pada jempol, ya, bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian gerakan pada kuku-kukunya diputarkan ya seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kita akan mempraktekannya ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu dapat melakukan cuci tangan. Nanti saya akan memberikan penilaian apakah sudah benar apa belum. Coba ya Bapak Ibu kita semprotkan. Silakan cuci tangan sama-sama ya. Bagus. Punggungnya Bapak Ibu. Bagus sekali. Pada kuku-kukunya. Wah, bagus sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bagus, hebat, sudah dapat melakukan cuci tangan. Nah, nanti saat bepergian selalu membawa hand sanitizer ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tetapi di sini apabila ada air yang mengalir, Bapak Ibu dapat melakukan cuci tangan dengan air dan sabun ya Bapak Ibu, karena itu lebih bagus daripada menggunakan hand sanitizer. Kemudian Bapak Ibu, untuk pencegahan yang kedua yaitu dengan jaga jarak, hindari berdekatan seperti kita saat ini berjarak 1 meter antara satu dengan lainnya. Misalnya Bapak Ibu kumpulan RT atau Bapak Ibu kumpulan RT atau Bapak Ibu menghadiri rapat seperti itu, Bapak Ibu harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya dengan jarak minimal 1 meter supaya terhindar dari virus corona. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan seperti tadi. Saat menyentuh benda-benda di tempat umum, Bapak Ibu sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian Bapak Ibu, di sini untuk nomor 4 bisa dibalik lipatnya ya Bapak Ibu. Nah, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja masker yang dibolehkan, apa saja masker yang sudah dilarang ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada masker. Nah, seperti yang saya bawa ini namanya masker
bedah atau masker kesehatan. Ini sangat bagus sekali untuk mencegah penularan virus corona karena di sini sudah 3 lapis, sudah ada lapisannya dan baik sekali untuk mencegah virus bakteri yang masuk seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga masker seperti ini. Ini juga masker bedah namun ada motifnya. Nah, motif di sini biasanya digunakan untuk anak-anak muda supaya dapat bergaya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini juga ada masker. Nah, ini masker sama-sama masker kain, tapi di sini yang satu ini berbahan scuba, yang satu ini berbahan yang sudah di standarkan SNI Bapak Ibu. Nah, masker scuba ini sudah dilarang dipakai Bapak Ibu karena tidak ada banyak pakar yang berpendapat bahwa masker ini tidak efektif untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita ya Bapak Ibu. Dilihat saja di sini untuk kainnya saja tidak erat ya Bapak Ibu. Jadi sudah dilarang. Kemudian nah ini masker, contoh masker yang baik Bapak Ibu. Masker kain. Nah, di sini 3 lapis. Kemudian bisa dilihat bahannya ini sangat erat seperti itu. Jadi dapat mencegah virus untuk masuk ke dalam tubuh kita seperti itu ya Bapak Ibu, atau ketika kita batuk bersin tidak menyebarkan keluar seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu tadi masker-masker yang dibolehkan dan tidak dibolehkan untuk dipakai saat pandemi seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nomor 5 bisa dilihat Bapak Ibu, konsumsi gizi seimbang. Di sini Bapak Ibu makan sayur, buah itu bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya Bapak Ibu. Kemudian hati-hati dengan kontak dengan hewan. Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan imunitas kita supaya mengembalikan kondisi tubuh kita secara normal supaya sehat selalu ya Bapak Ibu. Kemudian rajin berolahraga. Nah, di sini Bapak Ibu, saya lihat di sini di depan rumahnya jalannya cukup panjang ya Bapak Ibu. Kemudian dekat dengan sawah, alhamdulillah sekali Bapak Ibu, udaranya bagus sekali. Saya sarankan Bapak Ibu setiap pagi Bapak Ibu jalan-jalan, misalnya jalan-jalan keluar rumah, bolak-balik seperti itu, atau keliling desa karena bagus sekali. Ini pemandangannya juga dapat menyehatkan Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian ada juga jangan mengkonsumsi daging atau yang tidak dimasak. Jadi saat mengkonsumsi daging, misalnya daging sapi, sebaiknya dimasak terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian bila batuk pilek dan sesak nafas segera pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, di sini jika ada anggota keluarga atau jika ada tetangga Bapak Ibu yang batuk pilek kemudian mengalami tanda dan gejala virus corona, yang tadi sudah kita pelajari, sebaiknya disarankan untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Kemudian cek kesehatan, di sana dapat dilakukan rapid test atau swab test untuk mengetahui apakah dia tertular virus corona atau tidak ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, materi kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masker diganti berapa kali? Oh iya, kalau masker Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu misalnya dari pasar kemudian pulang ke rumah, sebaiknya maskernya langsung diganti ya Bapak Ibu, karena kita tidak tahu masker yang bagian luar itu apakah sudah menangkal virus corona atau belum, atau apakah ada bakteri-bakteri seperti itu. Kemudian setiap Bapak Ibu setelah dari sawah seperti itu, maskernya bisa langsung dicuci seperti itu ya Bapak Ibu, sebagai upaya pencegahan virus corona. Ada lagi yang ditanyakan? Berapa lama untuk mencuci tangan? Oh iya, untuk mencuci tangan Bapak Ibu, di sini jika Bapak Ibu menggunakan air yang mengalir dengan sabun, dapat dilakukan selama 40 hingga 60 detik ya Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan hand sanitizer yang saya sarankan tadi, apabila ada di luar rumah, nah ini dapat dilakukan selama 20 hingga 30 detik ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu, baiklah. Kita akan melakukan evaluasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah bagus sekali dapat mendengarkan penjelasan saya dan menyimak dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini tetapi saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Virus penyebab COVID-19 apa namanya Ibu? Corona. Kemudian tanda dan gejala virus corona apa saja Bapak Ibu? Demam, batuk, Ya, bagus. pilek, Iya. demam tinggi,
Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Kemudian pencegahan virus corona apa saja coba? Memakai masker, Ya. mencuci tangan. Oh iya, bagus sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu referensinya akan saya berikan kepada Bapak Ibu supaya dapat dipelajari di rumah seperti itu ya Bapak Ibu. Jika lupa bisa dibaca-baca lagi. Semoga saja di keluarga Bapak Ibu yang sudah menginjak usia lansia ya Bapak Ibu dengan usia segini terhindar dari virus corona. Semoga saja di lingkungan ini tidak ada yang terkena virus corona ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu selama pandemi ini tetap produktif dengan beraktivitas di sawah dan juga dapat menjaga kesehatannya dengan optimal. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu, jika begitu saya izin untuk kembali untuk mengecek warga yang lain ya Bapak Ibu untuk memberikan penyuluhan. Kemudian Bapak Ibu 1 minggu lagi saya akan ke sini untuk mengecek di desa ini apakah masyarakatnya sudah melakukan pencegahan virus corona atau belum. Seperti itu ya Bapak Ibu, maka dari itu saya harapkan dengan pertemuan kita kali ini Bapak Ibu dapat melakukan pencegahan virus corona ya Bapak Ibu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya Bapak Ibu, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, permisi. Iya. Baiklah, sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.